Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Ramdhani. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Mataram Kampus 2 Anjani di Lombok Timur. Saat ini saya sedang berada di semester 5 akhir. Saya mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama adalah Language and Brain, yang kedua adalah Language Disorder. Namun, sebelum saya melanjutkan penjelasan saya pada dua materi tersebut, di sini saya tugasnya untuk menjelaskan menggunakan bahasa Sasak atau bahasa daerah sendiri. Karena kebetulan saya dari Lombok Timur, maka saya akan menjelaskan menggunakan bahasa Pancor ya. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang Language and Brain. Jadi nengke gintiang jelasang sida language and brain, bahasa dan otak. Letene arana anatomy of brain tambe. Arana anatomy of brain. Le anatomy of brain ni telu poin gintiang bahas nengke. Si pertama arana cerebellum, si kedua arana cerebellum, kanja si ketelu arana the brainstem. Jadi si cerebellum si pertama. Cerebellum ni adalah bagian paling belek di dalam otak te, ya aran cerebellum. Nah, apa fungsi cerebellum ne? Jadi letene fungsina ia napsirang ita sentuhan, ia napsirang ita penglihatan, ia napsirang ita pendengaran, ia napsirang ita emosi, ia napsirang gerak-gerik tubuh te si bagus, ia napsirang ne. Marak misalnya contoh ngene nengke menafsirkan sentuhan. Arak benda enti de dakan dek dulu anggita ia sekedar de sentuh paham sih de, oh ini nanti tiang, misal oh padat, oh keras, oh berarti meja. Jadi dakak dek dulu kita ya sekedar de sentuh ya doang, wah tahu de apa benda apa sih jauh de no. Dia fungsi lengan otak besar atau otak belik. Terus si kedua arana cerebellum. Jadi cerebellum ini adalah otak kecil maksudnya. Fungsi lengan otak kecil nih ya di sini ia mengkoordinasi yang gerakan awak de, ia ngatur keseimbangan awak de, terus ia mengatur postur tubuh de, postur awak de, ia ngatur na letene. Jadi otak kecil ne ia fungsina si beruk telu no, ia ngatur pergerakan otot awak de, ia ngatur keseimbangan awak de, kanca ia ngatur postur awak de. Terus si ketelu nengke arana the brainstem. Apa ran brainstem no? Jadi brainstem no adalah batang otak. Lek batang otak ne ia mengandung serabut saraf. Lagu batang otak tene ia nyambung lek bagian sumsum tulang belakang ya nih nyambung. Apa fungsi batang otak tene? Jadi fungsi batang otak tene ia ngatur sinyal-sinyal si arak di dalam awak te. Marak misalnya ia ngatur sinyal detakan jantung, terus ia ngatur sinyal peredaran darah, ia ngatur sinyal saluran pernapasan. Jadi brainstem nih atau batang otak nih ia pen fungsi tuh no. Nah, terus selanjutnya gintiang menjelaskan side part of cerebrum atau bagian-bagian otak besar gitu. Jadi nangket ini dua ginti yang bahas. Si pertama arana hemispheres. Jadi hemispheres nih dalam bahasa Sasak no dua nangke ginti yang bahas ini. Le bagian hemispheres nih arana otak kiri kenca arana otak kanan. Jadi le otak kiri nih ia ngatur pergerakan telik bagian kanan. Lamun le otak kiri ia ngatur pergerakan telik bagian kanan. Jadi selang-seling. Otak kanan mengatur gerakan kiri, otak kiri mengatur gerakan kanan. Terus si kedua arana corpus callosum nggih. Jadi corpus callosum niki corpus callosum ni ye arana serat saraf. Nah, lek corpus callosum ni ia menghubungkan sisi kanan otak kanca sisi kiri otak. Jadi lek corpus callosum ni ia tersebut penghubung paling belik lek bagian otak te. Kumbe ne karena kurang lebih 200 juta serabut saraf si hubungan si corpus callosum ni. Nah, terus selanjutnya adalah part of lobes. Jadi
part of lobus nih le otak le bagian otak teh nih arana lobus nggih. Jadi bagian le lobus nih terbagi 4, bagi arah 4 lobus le bagian otak teh. Si pertama arana frontal lobus. Nah, jadi frontal lobus ini adalah bagian lobus si paling belik le bagian otak teh. Posisinya no le bagian julu sejajar kan dahi atau sejajar ya kan buburan ke sini. Jadi kurang lebih le ini tahu bagian frontal lobus. Apa fungsi lengan frontal lobus no? Yang koordinasi yang perilaku te, marak misal kemampuan motorik te, terus nyelesaian masalah, ya lengan te berpikir, terus dia ngatur pencernaan te, ya ngatur kefokusan te, terus ya ndah nimbang pegawaian baik apa buruk gin gawe ngono. Marak misal nengke gin gawe sesuatu atau gin ngerausang sesuatu, kira-kira sekiranya mun degin ucap ya kira-kira bagus apa ndek nih mun tiang ucap ya, kira-kira bagus apa ndek nih mungkin tiang gawe ya. Jadi ia ngontrol ia nimbang baik buruk si gende gawe nih ya ran frontal lobus ya fungsinya. Nah terus si kedua no arana parietal lobus. Jadi parietal lobus nih posisinya no le mudin frontal lobus. Jadi kurang lebih di tengah-tengah bagian ini ia tahu bagian frontal lobus. Ia tahu bagian parietal lobus li bagian tengah-tengah nih nggih. Jadi parietal lobus nih fungsinya no ia ngatur sensasi tubuh de, ia ngatur sensasi awak de nggih, ia ngatur gerakan tangan, tulisan tangan de, terus ia ndah ngatur posisi awak de, kance ia ngatur penerjemahan informasi si datang kiri kanan si datang misalnya denger teh informasi oh iya ngatur iya nyaring iya nerjemah ya informasi si datang beruno no. Terus arana si keteluno temporal lobus. Jadi temporal lobus nih posisinya no le kiri kanca le kanan otak teh nggih posisinya. Jadi ia deket le telinga arah dua fungsi lengan temporal lobus. Dua fungsi yang si pertama no fungsinya adalah mengendalikan daya ingat. Jadi misalnya kebentur keras otak de benda tajam atau benda besar atau benda keras kan keras sih terbentur le kiri atau le bagian kanan otak de misalnya kan. Jadi ia girang dengan lamun terlalu keras benturannya, ia amnesia, lupa ingatan, marak ngeno kan. Jadi ada gangguan le bagian temporal lobus sarana. Terus fungsi si kedua temporal lobus ini adalah ia mengatur pendengaran de. Kumikna sengakna deket ya le bagian kiri kanan telinga te. No. Terus si keempat arana occipital lobus. Jadi occipital lobus nih ia berada le paling mudi kan le tene frontal lobus, terus parietal lobus le tengah, terus kiri kanan no temporal lobus, terus si paling mudi ini arana occipital lobus sarana nggih. Jadi occipital lobus nih fungsinya ia ngatur sida ampuk de beca tahu membaca no. Ia fungsinya occipital lobus nih ndah dakakna le mudi nyambung ia sarafna kanca saraf mata. Jadi fungsi kedua dengan occipital lobus ini adalah ia mengatur penglihatan de ndah. Ia mengatur marak letene ndah mengatur aspek penglihatan karena jadinya karena misalnya suatu hal si de tembeng pandangan tahu sida membacana, tahu sida mahamin ya maksudnya ngono. Terus si selanjutnya ara letene cerebellum and brainstem. Tabe sini. Sini nggih, sini. Jadi cerebellum si marang katiang si beruno, cerebellum no adalah otak kecil. Ya bagian otak kecilnya, ini kan otak belik teh tabe nggih, ini otak belik teh. Terus le bagian mudi le tene le bawa, ini arana cerebellum atau otak kecil ngono.
Jadi merangkat yang si bro no fungsi lengan otak kecil no adalah ia ngordinasi yang gerak awak de, terus ia ngordinasi yang apa rena ia ngatur keseimbangan awak de, ia ngatur postur awak de no. Terus arahnya kan brainstemnya batang otak tabe sini kan gih. Nah sini memang mirip ya mun sekilas segita marak tulang modelnya lagu ndekna tulang, ternyata nu adalah batang otak ya lek bagian di bagian lek julun apa katanya nih lek julun otak kecil teno ya tau ne frontal ya tau ne brainstem nih batang otak nih. Nah ya no nyambung ya kanca sumsum tulang belakang te apa fungsinya katanya ngone. Jadi fungsinya no ya apa rana yang ngaliran sinyal-sinyal aning awak teh nih marak sinyal peredaran darah, terus detak jantung teh, terus pernapasan teh ngeno. Nah nengkene poinnya broadcast and Wernicke's area. Si bro kan judulnya kan language and brain kan, language bahasa gitu. Nengke tene arana broadcast area, tabe silik tene arana broadcast area. Jadi broadcast area ini posisinya lek dalam frontal lobus kan bro, frontal lobus lek bagian paling depan kan, lek bagian julu. Nah lek bagian julu lek dalam nih aran broadcast area fungsinya nih ke julu broadcast area nggih. Nah broadcast area ini fungsinya nih ia meroses bahasa sehingga paham lah itu, misalnya tenak nih ngeraus sih dengan ngene katanya ngeraus paham itu ia meroses ia brokas otak silik dalam nih ia meroses sampai terpaham ngono pemrosesan bahasa ini. Terus le samping nih arana awareness area. Jadi awareness area ini ia tersambung isi jalur saraf tunggal arana ia nyambungnya antara brokas area kanca awareness area ini. Apa fungsinya? Fungsinya ia mengatur perkembangan bahasa. Jadi lamun broadcast area ini ia mengatur pemahaman ia mengatur pemahaman berbahasa. Ia ini broadcast. Lamun awareness area ini ia mengatur perkembangan bahasa teh. Nah, nengke terus terlanjut le pembahasan si kedua nggih, yaitu language disorder. Jadi language disorder ini adalah gangguan berbahasa, maksudnya language disorder nggih. Dalam artian negat yang jelasan sih deh apa kenana gangguan bahasa kumbena pokoknya gangguan berbahasa ngono kan. Jadi pengertiannya lihat ini, gangguan bahasa adalah gangguan komunikasi di mana seseorang mengalami kesulitan terus-menerus dalam belajar dan menggunakan berbagai bentuk bahasa. Jadi secara pengertian teno ndek na tahu ngeraos marak bahasa sasakna no ieu paku ngono deh. Ieu paku Dik na tahu ngeraos, dik na paham kata ngeraos, tertena ngeraos dik na ngerti. Pokok ya arak masalah, arak masalah li otakna yang pokoknya berkaitan bro si bahas tiang pertama materi pertama otak si bro nonggi. Nah, terus arak dua jenis gangguan bahasa ini. Si pertama arana reseptif, si kedua arana ekspresif, maaf. Lamun reseptif ya saat anak kesulitan memahami pesan yang disampaikan. Jadi misalnya arak ngelawannya ngeraos, dik ngerti maksudnya. Nah terdua wah nemomo dong dik ngerti. Nah terus si kedua arana bagian kedua ekspresif. Saat anak tidak mampu menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan pikiran atau perasaannya. Marak ngene misalnya melet yang ngeraos, dik na tahu ungkat ngeraos, arak dengan ngelawan ngeraos dik na ngerti apa si idapna, apa si dalam angana, dik na tahu nyuarakan ya, dik na tahu muniang ya, nah teduh doang dengan paku, tahu dan dengan paku kan deh, dengan dik na tahu ngeraos. Nah terus selanjutnya tene ekspresif
kumbekna anak no ndek memahami pesan yang disampaikan. Si pertama no penggunaan tenasis no ndek tepat. Ndek na misalnya mele ngerawas endah no ndek na tahu angkuna nyusun kata-kata no, ndek na tahu subjek, ndek na tahu objek, ndek na tahu apa be kebalik sih ngerawas no. Terus selanjutnya mencoba merangkai kata menjadi sebuah kalimat. Si gena rangkai kata ndah ndek na ngerti, ndek na tahu, ndek na paham ngono kan. Terus selanjutnya adalah mengulangi frasa atau pertanyaan saat menjawab. Pokoknya ndik na paham, ndik na tahu geneng kat ngerawas angin no, ndik na tahu. Kumbekna kesulitan memahami kata-kata yang diucapkan ngono. Ya intinya arak kelainan, arak salah lek otakna pun ndik na paham intinya ngono nggih. Nah, terus lamun lek mara bahasa kedokteran no, arana apasia. Nah, lek tene apasia adalah kondisi yang terkait dengan gangguan bahasa. Kondisi ini berkembang dari kerusakan bagian otak yang bertanggung jawab untuk bahasa. Bisa jadi lek bagian brokas areana nu tahu na seda atau lek bagian awareness area nu tahu na seda kan, bisa jadi gitu. Pokok intinya arak salah sekik doang arak kerusakan lek bagian otak tene ndik tahu berbahasa, ndik ngerti wah, ndik paham wah ngono. Terus pokok intinya cedera otak ya disabilitas, cedera otak arak kerusakan di dalam otak no. Iya jadi gangguan berbahasa. Sehingga otak ini perlu si arana otak paling atas paling si mengontrol selapu-lapu nih lek bagian otak nih tahu kuncinya endah ngono nggih. Terus ngombe yang kunte agina sebelum tiang lanjutin tuh no, ara endah penyebab dengan gangguan berbahasa no, si wah tiang baca no, penyebabnya adalah pendengaran no. Misalnya ngene, ara anak umur 3 tahun misalnya nggih, ara anak umurnya 3 tahun. Biasanya si tahu tuh anak umur 3 tahun no, misalnya tetenak yang ngerawas paham ya, ngerti ya kan, ngerti ya. Tenak teh ngerawas coba baitang ite sapuni gitu. Angkatnya sapuna soalnya wah paham ya kan wah umur. Coba baitang ite badak wah ya apa sih lek deket nih coba baitang ite angkat dengan ya ngerti ya anak umur 3 tahun. Lagu mundengan si gangguan pendengaran no ini yang ndik paham. Soalnya tengerawas no ya kedok kan ndik ngerti. Ndik dengeran kata ngerawas. Jadi cenderung anak si bede gangguan pendengaran no cenderung ya ngadu gerakan menengerawas marak misalnya ke ara anak nanti ya gangguan pendengaran misalnya ngono ara sapu lek deketna coba tengena baitang aku sapu ini katanya misalnya ndek wah gina nguit-nguit bana tedo wah doang atau mondek tejolet ya agina gita itu terus ampuk tertunjukang ya sapu ini dah kan ditulak muni tunjuk be ya ngerti wah ya apa maksudnya no, jadi baitangna wah itu sapu no iya no pendengaran iya marak si penjelasan si ngone pertama no kan arana lobus iya sih no wah pokoknya deh lupa tiang maaf jarina iya pendengaran iya deket lek pendengaran no jadi mun seda bagian pendengaran no ndik negin kena berbahasa endah kana ngono terus selanjutnya no ara endah faktor genetik kumbekna tiang anu faktor genetik penyebab gangguan bahasa endah sengakna lamun ara nih salah sekit dengan toakna misalnya di ia berdua riwayat keterlambatan berbicara atau girangna begagak-gagak ngerawas marak ya ajis gagap no marak ngenu contohna kan jadi mun ara ngenu ndik nutup kemungkinan anak si lahir dengan rahim inana no entah ya nurut gen inana ke entah ya nurut gen amana ke pokoknya wah ara wah cenderung endah ini ya secara tidak langsung no laun ini ya nuras marak ngenu endah ngeno ini ya bede riwayat keterlambatan dia dalam ngerawas no terus ngundi diangkun ta agenda ngeno kanak no jauh ya ning dokter ngeno kan jauh ya terus
harus menerima saran dengan saya pada itu terjauh ya anin spesialis otak agina tahu imbi tak bagiannya si sakit imbi si gina harus neperiri le bagian otaknya no. Terus gangguan berbahasa ini dapat berdampak luas pada kehidupan seorang anak. Tentu saya nggak lamun jemak munah beli ketergantungan ya dengan marak misalnya neleka dengan si ngelawan yang ngerauskan Dek na paham kanak nih jadi ketergantungan ya dengan lain ya dah ngenu jadi marak misalnya arak dengan lain yang ketene arak dengan lain isi dengan lain sing dampingin ini dah harus na paham harus na ngerti ngenu sih memang wah mula-mula deket lek kanak si gangguan ini ngenu. Jadi anak si bede gangguan masalah lek dalam otak nih ya mia ya jari gangguan ya bede ya tantangan jadi lelah bebeak nih ngeno marak ya ginjari masalah misalnya sekolah misal dindik na sekolah nalik balena doang di gintan enak yang ngeraus ita lelah jadi harus naluwe sabar te ngeno ya wahane terus jadi harus na berdua bimbingan ahli atau harus na terjauh aning dokter harus na teronsen otaknya negita apa sih sakit tono ngeno. Jadi ia keterkaitan antara branch antara language and brain kanca language disorder ngono. Jadi mun gangguan le otak teh gangguan endah berbahasa teh ngono. Kurang lebihna tengah maaf nggih pada belajar tiang nyesein tugas dengan dosen tiang niki jadi sekian kurang lebihna tiang maaf. Mudah-mudahan tetap pada sehat nggih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.